Terancam tanpa listrik, nasib Singapura saat ini bergantung pada Indonesia. Singapura sering dianggap sebagai negara yang maju dan jauh lebih kaya dari tetangga-tetangganya di Asia Tenggara. Belakangan nasib Singapura sangat bergantung pada Indonesia. Mereka bahkan sampai terancam tanpa listrik dan gelap gulita. Jadi gini, Milens, Singapura sedang mengalami krisis energi yang sangat parah. Hal ini terjadi sebagai dampak dari berkurangnya pasokan gas global yang dikombinasikan dengan kenaikan harga gas. Nah, salah satu pemasok gas di negara berukuran mini itu adalah Indonesia. Hal ini diungkap oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia, Yusri Usman. Menurutnya, khusus untuk pasokan gas lewat pipa, Singapura sangatlah bergantung pada Indonesia. Bahkan Yusri membocorkan kalau setidaknya ada 4 kontrak ekspor gas dari Indonesia dengan jumlah pasokan yang sangat tinggi, yakni 700 juta standar kaki kubik setiap hari. Yang jadi soal data BP, Statistical Review 2021 menunjukkan kalau 60% dari total konsumsi gas alam Singapura pada tahun 2020 lalu berasal dari Indonesia. Totalnya sih mencapai 1,22 miliar kaki kubik per hari. Nah, pemasok utamanya adalah gas-gas dari Natuna serta Gersik Sumsel yang disalurkan lewat pipa-pipa. Singapura sangat bergantung pada pasokan gas dari Indonesia, terang Yusri pada Kamis 21 Oktober 2021. Sebenarnya sih ya, Singapura masih ada opsi lain agar sumber energinya nggak benar-benar bergantung pada Indonesia, yakni dengan beralih ke gas alam cair. Sayangnya harganya ternyata lebih mahal dari gas yang dipasok dengan sistem pipa. Karena alasan inilah negara ini tetap memilih bergantung pada Indonesia. Bahkan kalau menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, Singapura memang punya opsi mengalihkan sumber pemasok gasnya. Namun harga yang lebih mahal memang bisa membuat mereka berpikir dua kali. Dalam kondisi terdesak, Singapura akan membeli LNG dari pasar spot mengingat mereka memiliki fasilitas regasifikasi di sana, terang Mamit. Andai hal ini terjadi pun Indonesia sama sekali nggak terancam. Maklum, kontrak pasokan gas Singapura dari Indonesia lumayan panjang. Hal ini berarti Indonesia tetap jadi pemasok gas utama di sana. Sebagai contoh, kontrak dan gas supply PTA Ltd (GSPL) masih berlanjut hingga 2023. Bahkan kontrak ke Sembcorp Gas masih jauh lagi, yakni 2028. Omong-omong, krisis energi di sana memang sudah cukup parah sehingga membuat sejumlah perusahaan yang memasok listrik di Singapura gulung tikar. Negara ini pun khawatir bakal kekurangan listrik dan gelap gulita saat malam. Ditambah dengan belum pulihnya pasokan gas alam dari Indonesia sejak Juli 2021, kekhawatiran itu pun kian bertambah. Semoga saja ada solusi bagi semua yang sedang mengalami krisis energi. Ya, Milens. Singapura ternyata bergantung banyak komoditas dari Indonesia. Baru-baru ini gara-gara gas alam di Indonesia tengah gangguan, Singapura terancam krisis listrik. Selain itu, negeri Singa itu juga impor barang lain mulai dari logam, barang elektronik hingga peralatan listrik. Data itu diambil dari catatan Badan Pusat Statistik BPS dalam data ekspor Indonesia menurut provinsi asal barang 2020. Detikcom merangkumnya berdasarkan data masing-masing provinsi yang menjadikan Singapura tujuan utama ekspor mereka. Mulai dari ekspor Provinsi Kalimantan Barat ke Singapura pada 2020 tercatat naik sebesar 854,22%, senilai 325,4 juta US dollar. Dari nilai itu, barang yang banyak diekspor ke Singapura yakni logam dasar yang besaran ekspornya 99,71%. Dari nilai itu artinya penerimaan logam dasar yang diterima Singapura dari Kalbar cukup besar. Dari tahun 2018 hingga 2020, ekspor logam dasar ke Singapura ini terus meningkat. Pada 2018, nilai ekspor logam dasar 12,9 juta US dollar, 2019 31,8 juta US dollar, dan pada 2020 melonjak 325,4 juta US dollar. Mengutip dari data BPS, Jumat 22 Oktober 2021. Kemudian dari kepulangan Bangka Belitung, ekspor logam dasar juga menjadi komoditas paling banyak diekspor ke Singapura. Besarannya hingga 88,22% yang diekspor ke negara itu. Pada tahun 2018, nilai ekspor logam dasar 348,8 juta US dollar, naik lagi tahun 2019 menjadi 532,8 juta US dollar. Kemudian turun sebanyak 65,88% di 2020 menjadi 181,8 juta US dollar. Dari Kepulauan Riau, Singapura impor paling banyak barang dari industri komputer, elektronik, dan optik.
Besaran ekspor Riau dari barang-barang itu paling tinggi sebesar 28,26%. Kedua terbesar yakni ekspor pertambangan gas alam 20,73%. Untuk industri komputer, elektronik, dan optik, nilai ekspor ke Singapura di tahun 2018 1,58 miliar US dollar, 2019 1,265 miliar US dollar, dan 2020 1,166 miliar US dollar. Sedangkan gas alam nilai ekspornya senilai 1,511 miliar US dollar untuk 2018. Lalu pada 2019 nilainya 1,263 miliar US dollar dan 2020 turun menjadi 855,8 juta US dollar. Terbesar ketiga ada di peralatan listrik. Nilainya pada 2018 484,5 juta US dollar, pada 2019 494,8 juta US dollar dan 2020 597,1 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2020 logam dasar dari Jakarta paling banyak diekspor ke Singapura. Besarannya hingga 74,46%. Terbesar kedua ekspor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang besaran ekspornya 4,09%. Terakhir nilai ekspor industri pakaian sebesar 3,08%. Selama 2020, total ekspor logam dasar dari Jakarta ke Singapura mencapai 1,043 miliar US dollar, bahan kimia dan barang dari bahan kimia 57,3 juta US dollar, dan industri pakaian sebesar 43,2 juta US dollar. Berdasarkan data itu artinya Singapura bukan hanya banyak impor gas alam saja, tetapi banyak menerima barang lain dari Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Sebagai informasi, baru-baru ini Singapura diketahui terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Indonesia bisa jadi faktor penyebabnya karena pasokan gas alam ke Singapura dari tanah air belum sepenuhnya pulih sejak mengalami gangguan pada Juli. Dilansir Reuters, Energy Market Authority menyatakan gangguan pasokan gas di Indonesia telah berkontribusi pada lonjakan harga listrik. Lonjakan baru-baru ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, pemadaman sebesar unit pembangkit, pembatasan gas dari Natuna Barat, serta tekanan pendaratan yang rendah dari gas yang dipasok dari Sumatera Selatan, kata IMA. Gangguan pasokan gas dibenarkan oleh Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Migas, Julius Wiratno. Meski begitu, dia berujar distribusi gas mulia membaik walaupun belum normal. Distribusi gas pada September sudah mulai membaik dibandingkan Juli yang mengalami gangguan produksi, namun belum kembali normal seperti awal tahun ini. Hal ini disebabkan penurunan laju produksi gas di salah satu lapangan, kata Julius. Singapura sendiri adalah tujuan ekspor gas alam terbesar Indonesia. Dikutip dari data BPS, sepanjang Januari hingga Juli 2021, Indonesia mengekspor 1,40 miliar US dollar atau 20,43 triliun rupiah. Jumlah ini naik 50,75% dari periode yang sama tahun 2020. Jumlah ekspor gas alam ke Singapura setara dengan 40% dari total ekspor gas alam Indonesia.